Pemirsa, di Cakrawala cerita One Piece mengarungi samudera mimpi dan kisah yang tak terperi. Namun di tanah air kita yang memasuki masa perayaan kemerdekaan, fenomena ini memantik beragam tafsir bahkan dianggap meresahkan. Di sela gelora perjuangan merdeka, pejabat negeri bersuara tegas waspada akan ancaman makar yang bisa memecah. Cerita bajak laut dan petualangan yang menarik jutaan hati bisa saja menjadi simbol dan isyarat yang disalahpahami. Benarkah demikian? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Informasi pertama datang dari Kejaksaan Agung yang menyita 5 mobil mewah, pemirsa. Ini diduga milik tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid. Penyitaan dilakukan usai Kejagung menggeledah sebuah rumah yang diduga terafiliasi dengan Riza Khalid di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Saat disita seluruh mobil dalam kondisi tidak terpasang plat nomor, diduga agar tidak terdeteksi. Selain menyita 5 kendaraan, Kejagung juga menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar, dan beberapa mata uang asing lainnya serta beberapa dokumen. Tadi malam, tim penyidik sudah melakukan pencarian dan penyitaan terkait dengan perkara atas nama tersangka MRC. Barang-barang ini disita dari pihak terafiliasi, di mana yang bersangkutan sudah dipanggil, tetapi pada saat pemanggilan tidak diindahkan dan kita melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ini kita mendapatkan barang-barang bukti yang diduga oleh penyidik ada kaitannya dengan kepemilikan atas nama tersangka MRC. Mungkin dari kami cukup sekian. Nilainya nanti sedang diinikan penyidik, ditransaksikan dulu dengan harga. Ada di wilayah sekitar Jakarta Selatan. Dan berikut laporan rekan Naura Syafika bersama juru kamera Rizky Solehudin terkait penyitaan aset kasus korupsi tata kelola minyak oleh Kejagung. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menyita total 5 mobil mewah dari Riza Khalid sebagai tersangka dari korupsi tata kelola minyak mentah. Dan untuk saat ini, kelima mobil mewah terparkir di depan gedung Jampitsus Komplek Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui seperti apa mobil yang berada di depan gedung Jampitsus ini sudah terparkir, salah satunya ini ada mobil sedan dari merek mobil mewah yang sudah ada tulisan disegel oleh penyidik Jampitsus. Dan memang untuk kendaraan-kendaraan ini seperti yang bisa pemirsa lihat, jika kita lihat di sini untuk nomor polisi kendaraannya tidak ada. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan juga dari Kejaksaan Agung bahwa memang untuk saat dilakukan penyitaan atau penggeledahan yang dilakukan di kawasan Jakarta Selatan kemarin, ini memang untuk nomor polisi dari setiap kendaraan, dari 5 kendaraan ini tidak ada nomor polisinya. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Kejaksaan Agung berbicara bahwa kenapa tidak ada nomor kendaraan atau nomor polisi dari kendaraan yang ada di mobil mewah ini, memang sengaja dari Riza Khalid untuk menghilangkan nomor polisi supaya tidak bisa dilacak. Dan jika kita lihat lebih lanjut lagi, tidak hanya ada dari sedan, kemudian di sini juga masih ada sedan lagi yang mungkin tahunnya berbeda, untuk kisaran harganya pasti juga berbeda. Namun dapat dipastikan jika pemirsa melihat kendaraan atau mobil dengan merek seperti ini, pasti sudah terfikirkan di pikiran Anda, pemirsa, berapa harga dari setiap kendaraan yang ada di sini. Dan tidak hanya 4 mobil saja, bahkan ada juga dari kendaraan yang bukan sedan, yaitu ini kendaraan yang bisa dilihat ini adalah SUV. Kemudian untuk warnanya memang berbeda dari kendaraan yang lainnya, di mana yang lainnya memiliki warna hitam, di sini ada warna putih. Dan
tidak hanya dari kendaraan yang ini saja, ada juga kendaraan yang lebih besar lagi. Ya, seperti yang pemirsa juga bisa lihat di sini tetap tidak ada nomor polisinya dari kendaraan yang disita oleh Kejaksaan Agung. Jadi total di sini ada 5 kendaraan, 5 mobil mewah yang diduga ini terafiliasi dari Riza Khalid. Dan seperti yang bisa kita ketahui dari informasi yang sebelum-sebelumnya dikabarkan bahwa memang Riza Khalid ini menjadi salah satu tersangka dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah, dan hingga saat ini sudah 3 kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung. Dan bahkan dari saat ini, untuk saat ini Riza Khalid sendiri terdeteksi berada di Malaysia, dan dari Kejaksaan Agung juga sudah mengajukan proses yaitu mengajukan red notice, di mana jika memang nantinya menjadi DPO berarti Riza Khalid bisa menjadi DPO untuk dilakukan pemanggilan selanjutnya. Sementara untuk saat ini dari 5 kendaraan masih terparkir di sini, dan kami belum mendapatkan informasi juga apakah nanti akan ada pemanggilan selanjutnya dari Riza Khalid untuk datang ke Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Nora Syafika, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Sandrianto mengatakan pihaknya mendeteksi keberadaan Raja Minyak Riza Khalid di Malaysia. Informasi terkini paspor Riza Khalid sudah dicabut. Jika ada permintaan, Kementerian IMIPAS juga akan mencabut paspor DPO lainnya, Harun Masiku dan Juristan. Update-nya terpantau di mana gitu? Kalau nggak salah di Malaysia. Masih di Malaysia. Paspornya dia sudah dicabut ya, mungkin untuk yang lain seperti Juristan dan Harun Masiku mungkin yang paspornya yang diduga masih buron ini seperti apa, Jenderal? Apakah akan dicabut juga paspornya? Kalau memang boleh dicabut. Nah, oke, nggak apa-apa. Kalau ada permintaan kita cabut, kita cabut. Nggak ada masalah. Tapi sudah ada permintaan dari Kejaksaan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan segera mengeksekusi penahanan Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina atas vonis 1,5 tahun penjara di kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 RI Yusuf Kala. Kejaksaan Agung menegaskan eksekusi harus segera dilakukan tanpa penundaan. Penahanan Sylvester Matutina, Ketua Solidaritas Merah Putih, hingga kini belum dilakukan. Padahal Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara atas kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 RI Yusuf Kala atau JK. Kejaksaan Agung menegaskan eksekusi harus segera dilakukan tanpa penundaan. Namun pihaknya menyebut secara teknis eksekusi terhadap Sylvester Matutina menjadi kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Apakah dilakukan pemanggilan dahulu ataukah langsung dieksekusi? Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja. Kita harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah. Kita nggak ada masalah. Oke? Sylvester Matutina dilaporkan oleh keluarga mantan Wapres ke-10 RI Yusuf Kala ke Bareskrim Polri atas kasus fitnah. Dia menuding masyarakat miskin di Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK, hingga menuding JK mengintervensi Pilkada Jakarta tahun 2017 silam. Ujungnya, Sylvester Matutina menerima vonis selama 1,5 tahun penjara. Sejumlah pihak mempertanyakan tentang penahanan terhadap Sylvester yang hingga kini belum dilakukan meski vonis telah berkekuatan hukum tetap. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Tri Julianti, iNews melaporkan. Usai diperiksa Polda Metro Jaya kemarin, Sylvester Matutina menegaskan siap dieksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait vonis 1,5 tahun penjara atas dugaan fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Namun hingga kemarin memang belum ada panggilan dari Kejaksaan. Oh ya, nanti kita atur yang terbaik lah, intinya itu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu, nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya. Oh nggak, belum ya, nanti kita atur dulu. Belum terima surat. Tapi dijalankan ulang. Iya. Belum ada suratnya, belum ada surat. Untuk mengetahui perkembangan terkini, rencana penahanan Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina ada rekan Naura Syafikah di Kejaksaan Agung. Naura, apakah ada informasi terkini, Naura, terkait rencana penahanan Sylvester nih, Naura?
Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Terkait dengan adanya informasi atau update dari perkembangan kasus Sylvester selaku Ketua Tim Solmed atau Solidaritas Merah Putih, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi tersebut. Namun untuk informasi terakhir pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 10 pagi memang sempat dilakukan adanya doorstop bersama dengan Kapus dari Kejaksaan Agung, yaitu Pak Anang, di mana memang ia menjelaskan bahwa untuk kasus Sylvester maksud kami hingga saat ini memang masih diserahkan kepada Kejari atau Kejaksaan Kejari dari Jakarta Selatan untuk menangani kasus tersebut, dan memang dari Kejaksaan Agung juga tidak terlalu ambil pusing untuk masalah tersebut. Dan dari Sylvester sendiri, dari informasi yang sudah beredar bahwa ia menjelaskan bahwa untuk masalah atau hubungan ia dengan Yusuf Kalla hingga saat ini berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Namun memang jika kita lihat dan tarik ke belakang lagi di tahun 2017 memang sempat dilakukan adanya pelaporan dari keluarga Yusuf Kalla atas Sylvester dengan adanya penghinaan kepada Yusuf Kalla. Dan pada saat tahun 2019 Sylvester ini sempat dilakukan atau dikenakan vonis 1,5 tahun penjara. Namun memang untuk saat ini hingga saat ini masih belum dilakukan adanya penahanan, sehingga memang dari keluarga bahkan dari publik juga terus menanyakan tentang kasus ini. Namun dari Kejaksaan Agung masih belum ada informasi terkait dengan adanya penahanan dari Sylvester. Dan juga sehingga saat ini kami bersama dengan media lainnya masih menunggu updatean lainnya, sehingga nanti akan kami informasikan kembali jika memang sudah ada update terbaru dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, Yudi. Kami menunggu sekali informasi tersebut jika ada perkembangan